Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kudus Islami dari kelas 12 IPA 2, absen 30. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Nah, sebelumnya kita akan bahas pengertian integrasi dan disintegrasi. Disintegrasi menurut KBBI adalah keadaan tidak bersatu padu, perpecahan, hilangnya kesatuan dan persatuan. Di sini diartikan kalau dalam antar sesama atau antar kelompok adanya ketidakrukunan atau konflik atau pertikaian sehingga menyebabkan disintegrasi. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi menurut KBBI adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, jadi di dalam kelompok ini atau di suatu kerukunan di dalamnya ada persatuan. Jadi mereka dapat bersatu. Nah, apa aja sih faktor pendorong dari integrasi nasional? Nah, poin pertama adalah perasaan senasib dan memiliki tujuan yang sama. Dan poin kedua, persamaan nasib dijajah oleh Belanda dan memiliki cita-cita yang sama. Di kedua poin ini mereka sama-sama memiliki perasaan senasib, yaitu di mana kita dulu bangsa Indonesia sempat dijajah oleh Belanda, sehingga kita memiliki perasaan kayak kita harus bangkit nih, cita-cita kita harus bangkit, kita harus lepas dari kekuasaan Belanda. Jadi kita mulai bersatu untuk mendapatkan tersebut. Nah, keinginan untuk bersatu seperti yang tadi saya jelaskan. Keinginan bersatu bisa disebabkan oleh perasaan senasib. Kalau nggak ada keinginan untuk bersatu, tetap saja sulit untuk mewujudkan integrasi. Dan poin keempat ada rasa cinta tanah rasa cinta tanah air dan bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Kita merasa kalau kita harus memperjuangkan negara yang kita tinggali, negara tempat kita lahir, terus tempat keluarga kita berada. Jadi kita harus cinta oleh tanah air sehingga akan menimbulkan perasaan untuk bersatu demi memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya, kalau ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Di sini ada faktor penghambat integrasi nasional. Seperti yang ada di PPT saya, yaitu adanya etnosentrisme. Kalau di PPT itu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri disertai pandangan meremehkan masyarakat lain. Di sini yang saya tangkap adalah kita terlalu bersikap membangga-banggakan kelompok sendiri, bahkan sampai menjatuhkan kelompok lain. Itu akan menimbulkan konflik dan memunculkannya perpecahan. Selanjutnya ada kesenjangan pembangunan, di mana tidak meluasnya pembangunan infrastruktur dan ekonomi di di nah, di masyarakat kita, di mana masyarakat daerah merasa ketidakpuasan dengan masyarakat yang ada di kota-kota pusat. Jadi mereka nggak puas terhadap pemerintah pusat. Karena pembangunannya nggak merata. Di daerah nggak dapet, tapi di kota pusat kok dapet. Sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan dan akhirnya mereka menimbulkan perasaan dengki, iri, dan membuat perpecahan. Nah, kalau tadi itu udah dijelasin faktor penghambat, pasti ada dong gimana cara menanggulangi disintegrasi. Di sini, cara yang pertama adalah membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan keinginan untuk bersatu. Ada juga menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kalau yang ini, kita harus tumbuhkan nilai-nilai itu dalam diri kita sendiri. Setelah kita tumbuhkan, kita mulai aplikasikan hal tersebut. Kita harus bisa menciptakan kesatuan. Selanjutnya merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Di sini yang saya tangkap kita harus mematuhi aturan yang telah ada dan pemerintah juga harus membuat peraturan supaya tidak terjadi perpecahan di antara
negara kita, di antara masyarakat di negara kita. Dan upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan elektif. Seperti yang tadi tuh, yang kesenjangan pembangunan di mana masyarakat daerah merasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Jadi di sini kepemimpinan yang arif dan elektif itu mungkin diarahkan kepada pemerintahan supaya mereka lebih memerhatikan masyarakatnya dan supaya tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Contoh dari disintegrasi adalah pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan ideologi. Di sini saya agak salah tulis soalnya saya kurang fokus ya saat itu. Contoh pemberontakan dalam hal ideologi ada G30 SPKI, PKI Madiun, dan DITII. Selanjutnya ada konflik kepentingan seperti eh, persoalan negara federal. Ini juga saya agak salah tulis, mohon dimaafkan. Permesta atau PRRI dan BFO. Dan yang ketiga adalah konflik terkait ketentaraan seperti konflik Andi Aziz, APRA, dan RMS. Saya akan menceritakan salah satunya yaitu konflik PKI Madiun, di mana pada tahun 1948 ada Perdana Menteri bernama Amir Syarifuddin yang diturunkan oleh masyarakat, oleh rakyatnya karena adanya perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini itu kayak mengakui cuman beberapa wilayah Indonesia yang dianggap dan sisanya enggak. Nah, Amir Syarifuddin ini dendam karena ia diturunkan sehingga ia membuat Front Demokrasi Masyarakat. Front Demokrasi Masyarakat ini kayak organisasi berhaluan kiri atau berhaluan komunis yang terdiri dari subunit seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia. Dan ada juga Musso yang merupakan tokoh komunis. Ia setelah lama tinggal di Moskow. Dia tetap di Moskow, namun pada tanggal 11 Agustus ia kembali ke Indonesia dan bergabung dengan ini Front Demokrasi Rakyat yang diketuai oleh Amir Syarifuddin. Mereka pun memiliki tujuan masing-masing di mana Amir ingin menurunkan kabinet Hatta dan Musso ingin membentuk negara sosialis Indonesia yang akhirnya terwujud menjadi Republik Soviet Indonesia. Di mana saat organisasi ini telah diproklamirkan, pemerintahan Indonesia tuh nggak setuju dan pemerintah mulai mengirim pasukan sehingga terjadinya pertempuran di Madiun pada tanggal 18 September. Karena organisasi Republik Soviet Indonesia ini di pusatnya ada di Madiun. Setelah terjadi pertempuran itu, akhirnya Amir berhasil ditangkap dan Musso ditembak mati. Dan hanya tersisa pasukan yang kabur yaitu DN Aidit dan MH Lukman yang nantinya akan menciptakan dia kayak bibit-bibit dari peristiwa G30 SPKI. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh pejuang integrasi bangsa, yaitu ada Bapak Soekarno-Hatta, merupakan Presiden RI pertama. Ia jasa-jasanya sangat banyak dan dia juga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, bahkan dia juga membuat Partai Nasionalis Indonesia. Dan Muhammad Hatta yang merupakan wakil dari Bapak Soekarno ini, dia telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk membangun Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dan Bapak Abdul Haris Nasution ini, dia merupakan jenderal TNI gitu. Jadi dia ini yang ikut pertempuran PKI di Madiun yang didalangi oleh Musso. Nah, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf kalau masih banyak kesalahan kata atau penerangan karena saya juga masih belajar. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menambah wawasan baru untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.